Yang ketiga, saya menemukan di dalamnya kiai berisi man akalal lahmah wal baydah fala talumanna illa nafsa. Itu kalau ndak keliru, cuma intinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Salda Madura. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun Anda berada senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam takdim kepada teman, kerabat, ukhuwah YouTubiah dimanapun Anda berada, wabil akhos kepada Al Habib yang channelnya namanya Fadilah Berbagi, dan juga kepada teman saudara saya yang channelnya namanya Bunga Desa Madura. Mudah-mudahan kedua-duanya dan ikhwan YouTubiah semuanya yang sudah bergabung, yang telah berteman bersama kami, senantiasa tetap dalam sehat walafiat dan selalu sukses fi ridho illahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Membunuh rokok dulu karena tadi ngerokok teman ya, makanya suaranya ini hampir habis. Maaf, kacamatanya memang pakainya begini teman, karena kalau di sini pantauan jauh itu biasa, tapi kalau di depan HP, kalau melihat HP itu harus pakai kamera ini. Makanya ada sama teman saya di cokocoh katanya orang Madura, kenapa kalau pakai kacamata kok enggak pas, kok cuma begini. Orang ini kacamata HP bukan kacamata terahum, ini kacamata HP. Baik teman, di sini akan saya bahas tentang makanan yang itu bisa menimbulkan penyakit. Konon katanya orang tua dulu, saya masih kecil, dipesan keras, dilarang keras sama orang tua saya, tidak diperbolehkan makanan itu, dikarenakan katanya orang tua saya dulu diwariskan atau bisa menjadikan penyakit kulit hancur. Na'udzubillah, kalau istilah saya masih kecil itu masih belum ada kata-kata kencing manis. Saya masih kecil itu belum ada kata-kata kencing manis, itu belum ada, belum pernah dengar saya. Cuma satu kali pernah mendengar kencing manis, katanya siapa, katanya dokter, kalau orang tua dulu bukan mengatakan kencing manis, kalau memakan ini nanti bisa menjadi penyakit judam katanya. Na'udzubillah ya. Nah, di sini kami akan membahas makanan yang bisa menyebabkan menjadi penyakit judam kata dulu. Kalau sekarang sepertinya mirip-mirip, kayak mirip-mirip apa sama ndak tahu ya, cuma saya ndak membahas masalah ini, cuma mirip-mirip kayaknya bisa menjadi kencing manis kalau zaman sekarang. Nah, ini teman, makanan ini apa hoak apa tidak? Menurut saya tidak hoak. Konon katanya orang tua dulu dengarnya saya seperti itu, tapi pribadi saya kalau melihat dalam
kitab atau keterangan yang sepengetahuan saya tidak pernah menemukan, cuma sedikit menemukan. Saya tidak pernah menemukan hadisnya dan keterangannya yang pas, yang positif pribadi saya, tapi saya pernah menemukan di dalam kitab fikih satu, tapi fikihnya setelah saya cari sekarang enggak ketemu sama saya. Saya nemunya itu saya dulu pergi ke teman di ke saudara waktu mondok. Saya pergi ke Jakarta, akhirnya saya ada kitab kecil, saya baca di sana ada keterangan. Begini keterangannya. Nah, nanti dulu ya, membahas yang lurus. Intinya masalah makanan ini teman ya, begini, kalau menurut orang tua saya, orang tua dulu itu jangan memakan daging sapi atau daging kambing dicampur dengan daging ayam. Nah, ini pesannya orang dulu ya. Kenapa kalau memakan daging sapi dicampur sama daging ayam itu maka menyebabkan menjadi penyakit judam kalau dulu. Dan ada konon katanya menurut orang Ketapang, Sampang, hampir dekat Makassar itu bukan cuma daging sapi sama daging ayam. Walaupun daging sapi atau daging kambing dimakan dicampur sama ikan laut itu katanya ndak boleh. Tapi jangan putus di sini dulu, mari kita dengarkan sampai selesai biar ada manfaatnya. Oke ya. Kalau sepengetahuan saya ini, satu yang dipesan orang tua saya, jangan pernah memakan daging sapi dicampur sama daging ayam. Maksudnya dicampur bukan diaduk teman ya, bukan. Sambil makan daging ayam juga sambil makan daging sapi. Nah itu namanya dicampur. Lah kelama-lamaan pada akhir-akhirnya itu bisa menyebabkan penyakit yang tadi itu tidak saya sebutkan, sudah begitu aja ya. Nah tapi setelah saya pikir-pikir, zaman sekarang sudah tidak viral lagi penyakit itu, tapi yang terjadi banyak sekarang apa? Kencing manis, katanya kadar gulanya tinggi. Nah kalau saya pikir-pikir mungkin saya kencing manis itu kan begini teman ya, kencing manis kalau parah ya kan hancur dagingnya, kadang tulangnya ada teman saya itu merotoli begini. Nah itu menurut saya insya Allah itu gara-gara makanan dicampur. Kan sekarang musim ya, kalau Pak Kiai undangan di sini ayam, daging, bandeng semua dimakan semua. Alasannya ya ndak apa-apa kok, orang halal, ndak ada keterangan begini. Alasannya begini. Tapi kalau saya berpedoman kepada pesannya orang tua. Nah setelah saya mondok, tapi dalam kitab saya yang dipelajari itu saya tidak menemukan, akhirnya saya ke Jakarta menemukan kitab fikih tipis, ndak fikih yang apa judulnya saya lupa, dicari sama saya lupa. Di sana ada keterangan teman ya, wa yukrahu akalulah mil bakor watu jajah, makruh hukumnya memakan daging ayam dibarengkan atau dicampur bisa sama daging ayam, daging sapi sama daging ayam, makruh. Terus sebabnya apa?
li'annahuma harroni, karena kedua-dua daging itu sama-sama panasnya. Nah, berarti kalau panas bisa menyebabkan penyakit ke kita, itu salah satu keterangan yang saya temukan ya. Yang kedua, saya menemukan keterangan di dalamnya Kiai Syekhina, guru kami, guru anak saya di Pondok Pesantren Lan Bulan Bungkak. Di dalamnya Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Barisi Fathullah. Di dalamnya Kiai Barisi, saya menemukan tempelan di dinding-dindingnya itu, di dinding ruang tamu, di dalamnya beliau, di dinding tamu itu banyak tulisan-tulisan, ada yang hadis, ada yang qaulul ulama, qaulul Al-Quran gitu ada. Tapi yang saya ingat di sana ada tulisan. Sering saya bertamu ke sana, sering saya tunjukkan kalau saya sendiri baca sendiri, kalau saya bersama anak saya lagi ngirim saya tunjukkan kepada anak saya, juga kalau saya bersama saudara atau teman juga saya tunjukkan apa keterangan yang ditempelkan di dinding tembok dalamnya Kiai Barisi itu begini. Man akalal lahmah wal baydah, barang siapa yang memakan daging bersamaan atau dicampur bersama telur, fala talumanna illa nafsah, maka jangan engkaulah maidu, kata orang Madura. Apa kalau bahasa? Nah, jangan menyalahkan siapa-siapa, melainkan menyalahkan pada dirinya sendiri. Nah, dalam keterangan ada begini, makanya saya tambah yakin sekarang. Barang siapa, kalau keterangan begini yang saya lihat di dinding-dinding dalamnya Al-Mukarram Kiai Haji Barisi ya, barang siapa yang memakan daging dan telur, maka kalau ada akibatnya, mungkin begitu cara panjangan, fala talumanna illa nafsah, jangan jangan menyalahkan siapa-siapa, melainkan salahnya dirinya sendiri. Makanya saya tambah yakin teman ya, tambah yakin bahwa memakan daging ayam dan daging sapi itu tidak boleh dicampur, juga makan daging sapi sama telur itu tidak boleh dicampur. Nah, maksudnya bagaimana teman ya, biar tuntas ya, biar siapa tahu menjadi manfaat kepada kita dan juga anda-anda semua. Hati-hatilah, karena makanan itu kalau menurut saya bukan cuma konon katanya, memang banyak makanan-makanan juga aturan-aturan makanan yang dianjurkan, juga yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Contohnya setelah makan langsung tidur itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau memakan harus yang mengunyah itu harus sampai hancur sehancur-hancurnya, paling sedikit kunyahnya 21 kunyahan, itu dianjurkan oleh Rasulullah. Karena menyebabkan lambung begini itu sudah banyak. Mungkin saja karena ilmu saya ini terbatas ya, juga teman-teman sesama seperti saya juga terbatas, akhirnya tidak tahu makanan-makanan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak tahu makanan-makanan yang bisa menyebabkan menjadi penyakit kepada kita semua. Itu mungkin begini. Maka dari itu, ayo kita jaga makanan kita ya, biar apa? Biar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan.
Seumpamanya begini teman ya, saya tidak pernah memakan dicampur-campur, kok saya kena penyakit ini. Kalau zaman sekarang, walaupun makanannya tidak dicampur yang secara jelas, kadang-kadang dicampur cuma tidak jelas. Contohnya, kalau anak zaman sekarang, bukan saya melarang makan mie ya, bukan. Kadang-kadang ya memakan mie yang terdiri dari mie goreng ayam ya. Ada mie kuah ayam, mie kuah soto, mie, itu dicampur. Sekarang makan kurang, masak lagi mie kuah sop daging, terus karena kurang masak lagi mie kuah sop ayam. Nah itu juga dicampur teman ya. Makanya hati-hati, makanan itu harus hati-hati, itu bisa menyebabkan penyakit yang kadang-kadang penyakit itu sangat tidak diinginkan oleh kita semua. Ini anjuran biar yakin ya, biar yakin. Keterangan yang pertama yaitu konon kata orang dulu, saya dipesan orang tua. Keterangan penemuan saya yang kedua, saya menemukan dalam kitab fikih di Jakarta. Coba kitabnya setelah ini saya cari tidak ketemu, mungkin karena kebodohan saya atau kelalaian saya belajar. Yang ketiga, saya menemukan di dalamnya Kiai berisi man akalal lahmah wal baydah fala talumanna illa nafsa. Itu kalau ndak keliru, cuma intinya begini, barang siapa memakan daging dan telur dicampur, jangan menyalahkan siapa-siapa, melainkan karena kecerobohan dirimu sendiri. Ya, maksudnya begitu. Oke teman, kira-kira paham ya. Saya imbaukan kepada saya juga kepada teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, kalau bisa itu dijaga makanan, jangan dicampur-campur karena sekarang banyak sekali. Dan juga kepada teman Al-Habib Al-Mukarram Al-Habib, siapa namanya saya belum tahu, cuma channelnya Fadilah Berbagi. Barangkali saya salah, tolong Habib ditelepon saya dan dikoreksi ya, karena kita sama-sama belajar. Cuma saya ingin mempunyai kemanfaatan untuk saya sendiri dan keluarga, juga untuk teman-teman dan masyarakat umumnya dimanapun berada begitu. Nah teman-teman, kiranya cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham, silahkan saran, kritik dan sarannya di kolom komentar ya, barangkali ada yang kurang paham. Kiranya cukup sampai di sini, kami akhiri dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.